Hadir secara eksklusif di studio CNBC Indonesia Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Bapak Tony Wenas. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Dan juga Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia atau Perhapi, Bapak Rizal Kasli. Selamat siang, Pak Rizal. Selamat siang. Senang sudah bergabung bersama kami dalam CNBC Indonesia. Terima kasih. Saya akan langsung ke Pak Tony. Pak Tony, tadi kita sudah mendengarkan informasinya. Berarti dengan revisi peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2021, ke depannya artinya memang saham Freeport 61% akan dipegang oleh pemerintah Indonesia di tahun 2041, Bapak. Jadi kalau mungkin urut-urutannya adalah PP 96 revisi sehingga kami bisa mengajukan perpanjangan. Perpanjangan disetujui, maka akan bisa sampai dengan 2061. Dan kalau itu disetujui juga ada terjadi penambahan saham pemerintah 10% di tahun 2041. Dan beberapa persyaratan lainnya yang tadi Pak Bahlil menyampaikan kan sudah selesai negosiasinya sebenarnya. Oke, baik. Artinya memang negosiasinya sudah selesai dan tadi sudah disampaikan begitu ya poin-poinnya. Tapi mungkin dari Pak Tony sendiri ada sesuatu yang ingin di-highlight begitu berkaitan dengan revisi PP ini sendiri? Jadi sebenarnya revisi PP ini juga dibutuhkan oleh seluruh perusahaan tambang, oleh industri pertambangan Indonesia. Kenapa? Karena memang tambang itu kan suatu investasi yang jangka panjang ya. Jadi kalau seandainya perpanjangan itu hanya bisa diajukan 5 tahun sebelum berakhirnya, waktunya nggak cukup. Oke. Nanti di ujungnya akan terjadi penurunan produksi. Kenapa? Karena investasinya terlambat. Kami contohnya tambang bawah tanah yang kami mulai tambang tahun 2019 itu kami mulai investasi 2004. Perlu 15 tahun sebelum dia ditambang gitu. Jadi kalau seandainya kami baru mengajukan perpanjangan itu di tahun atau disetujui perpanjangan di tahun 2036. Itu baru akan bisa kami tambang di tahun 2050 kira-kira. Jadi kan ada jedanya. Inilah makanya diajukan perubahan PP 96 supaya pengajuan perpanjangan itu dapat dilakukan nggak harus tunggu 5 tahun sebelum berakhir, tapi dari sebelumnya supaya kami juga investor punya kepastian kami invest untuk eksplorasi itu kami udah dapat perpanjangannya begitu. Oke, baik, tadi kan ditekankan bahwa agar kedepannya juga tidak terjadi penurunan produksi ya, which is ini yang dikhawatirkan oleh pemerintah begitu. Tapi ideal waktunya sendiri sebetulnya berapa lama, Pak Tony begitu? Gini, atau mungkin kalau Pak Rizal? saya lakukan eksplorasi drilling itu mobilisasi alat dan lakukan drilling detail ya, itu perlu waktu kira-kira 3 tahun. Dari situ kemudian kita membuat desain dari modeling tambangnya itu barangkali 2-3 tahun lagi. Kemudian dari situ kita buat detail feasibility study itu juga memerlukan waktu kira-kira 2-3 tahun. Baru kemudian kita lakukan development of the mine. Berdasarkan itu 1, 2, 3 tadi kita pengembangan tambang. Itu jadi totalnya kira-kira memang 12-15 tahun untuk tambang block caving seperti kami. Tapi kalau dibandingkan mungkin dengan tambang terbuka nikel ya atau itu mungkin akan berbeda lagi. Tapi ini kan hard rock mining yang kebetulan underground. Oke, baik. Dari Pak Rizal sendiri seperti apa, Bapak? Ya, saya sepakat dengan Pak Tony bahwa memang mengembangkan tambang sekompleks Freeport itu tidak gampang dan pasti memerlukan waktu lama. Nah, apalagi Freeport ini sekarang kan sudah 51% itu oleh pemerintah yang diwakili oleh MindID. Artinya Freeport ini sudah subsidiary dari MindID. Jadi menurut saya sudah aman ya. Tapi memang perlu kejelasan bahwa Freeport ini menemukan cadangan yang ekstra. Beyond 41 ya, 2041. Nah, ini perlu kepastian supaya Pak Freeport ini juga dalam mengembangkan atau membiayai eksplorasinya itu ada kepastian. Kalau nggak ada kepastian, ngapain Freeport membiayai eksplorasi yang butuh dana besar. Nah, tetapi saya berpesan bahwa revisi ini bukan hanya untuk 1-2 perusahaan. Harus bisa berlaku umum. Supaya ada prinsip keadilan ini dan kepastian investasi dirasakan oleh semua perusahaan tambang yang ada di Indonesia. Oke, baik. Nah, kemudian sebelum kita kembali ke Pak Tony begitu ya, tadi kalau misalnya ditekankan juga kita juga bisa mendengarkan begitu pernyataan dari Pak Bahlil bahwa aturan ini tidak hanya ke satu perusahaan saja, tapi equal treatment dilakukan ke seluruh perusahaan ataupun juga ekosistem investasi begitu ya. Nah, seperti apa Anda melihatnya hal ini mungkin akan berkaitan positif dengan ekosistem investasi di dalam negeri, Pak Rizal? Ya, ini positif sekali kalau memang ini akan diberlakukan ya equal treatment ya. Karena banyak perusahaan lain juga berharap bahwa mereka juga bisa mengajukan izin lebih cepat. Karena dari hasil eksplorasinya mereka mendapatkan cadangan yang berlebih misalnya.
tidak semua perusahaan bisa mendapatkan seperti Freeport ya. Karena Freeport kan sangat gencar waktu itu melakukan eksplorasi sehingga ada penemuan kucing liar Pak ya. Kucing liar Itu dan beyond 41. Ya. Nah mungkin ada perusahaan lain, apakah Aman, apakah perusahaan-perusahaan lain juga bisa melakukan yang sama dan ini akan bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Dan ini akan membuat industri pertambangan di Indonesia ini akan sangat atraktif. Kalau kita lihat bahkan saya ingin mengajukan umur tambang itu adalah mine life. Seberapa banyak cadangan, seberapa lama cadangan bisa dihabiskan. Bisa 50 tahun, 60, bahkan mungkin 90-100 tahun. Nah, ini harus diadopsi dalam undang-undang yang produktif ya. Oke, baik. Nah, kemudian dengan adanya nanti perubahan kepemilikan saham begitu ya dengan divestasi tadi menjadi dari 51% menjadi 61%. Nah, kedepannya untuk nilai investasi dari Freeport sendiri apakah akan seperti apa untuk perubahannya begitu Pak Tony? Jadi kalau yang akan kita lakukan investasi untuk yang tambang yang sekarang saja, yang tambang yang sekarang sedang kita tambang itu sampai dengan 2041 tuh kita masih akan investasi kira-kira sekitar 10 sampai 12 miliar dolar lagi. Dan untuk penambangan setelah 2041 ini kita masih belum bisa mengidentifikasi berapa banyak, tapi yang pasti besar. Maksudnya besar tuh adalah kira-kira kalau melihat historicalnya hampir sama seperti yang kita investasi sekarang, sekitar 1 miliar 1 tahun. Oke. 1 miliar dolar 1 tahun. Tapi kita tetap harus tadi kita lakukan eksplorasi detail, kemudian kita membuat modelingnya gimana, kemudian kita membuat desain engineeringnya seperti apa, dan juga feasibility study. Di situ baru ketahuan kita akan menginvestasinya tepatnya berapa banyak. Oke, mungkin bisa di breakdown lagi dari 10 hingga 12 miliar dolar lagi itu yang akan diinvestasikan itu akan kemana saja begitu Itu kita Pak? yang sekarang ini setiap tahun untuk pengembangan tambang bawah tanah kita. Oke. Setiap tahun itu kira-kira 1 miliar dolar. Oke,